Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Trisnawati, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan kelas Kukar dengan NIM P07220219002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh senam lansia modifikasi terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Rapakmahang, Tenggarong. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji Bapak Ners Andi Parelangi, Magister Keperawatan, Magister Hukum, dan anggota penguji Ibu Rina Loriana, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan, dan Bapak Mustaming, Sarjana Keperawatan, Magister Sains. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, di sini saya akan mengulas sedikit tentang tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh mengikuti senam lansia modifikasi terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Puskesmas Rapakmahang, Tenggarong. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik lansia penderita hipertensi yang meliputi jenis kelamin, usia, dan grade hipertensi. Yang kedua, untuk mengetahui tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi senam lansia 2 kali per minggu dengan durasi 15 menit selama 1 bulan. Yang ketiga, untuk mengetahui tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi senam lansia 1 kali per minggu dengan durasi 30 menit selama 1 bulan. Yang keempat, untuk menganalisis perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah mengikuti senam lansia pada kelompok intervensi 2 kali per minggu dengan durasi 15 menit selama 1 bulan. Yang kelima, untuk menganalisis perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah mengikuti senam lansia pada kelompok intervensi 1 kali per minggu dengan durasi 30 menit selama 1 bulan. Yang keenam, untuk menganalisis perbedaan penurunan tekanan darah antara kelompok intervensi dengan 2 kali per minggu dengan durasi 15 menit dengan kelompok intervensi 1 kali per minggu dengan durasi 30 menit. Rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah pre and post test without control. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien lansia dengan hipertensi di Puskesmas Rapakmahang, Tenggarong yang berjumlah 60 orang. Sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 60 orang, yaitu 30 orang untuk melakukan intervensi senam lansia 2 kali per minggu dengan durasi 15 menit selama 1 bulan, dan 30 orang untuk melakukan intervensi senam lansia 1 kali per minggu dengan durasi 30 menit selama 1 bulan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Rapakmahang, Tenggarong, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 sampai 23 Februari 2020. Analisa data. Untuk melihat analisa univariat, yaitu untuk melihat distribusi frekuensi responden pada kelompok 1 dan kelompok 2 berdasarkan jenis kelamin, usia, dan grade hipertensi dan nilai tekanan darah pre dan post intervensi. Analisa bivariat, yaitu uji persyaratan analisis dilakukan dengan menggunakan uji normalitas untuk menentukan kelayakan penggunaan uji Peyer-t test dan independent t-test. Uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk karena besar sampel yang digunakan pada penelitian ini masing-masing kelompok kurang dari 50 responden. Hasil penelitian. Analisis univariat. Karakteristik responden. Diketahui karakteristik jenis kelamin responden pada kelompok 1 sebagian besar perempuan, yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase 66,7%, dan sebagian kecil laki-laki 10 orang dengan persentase 33,3%. Sedangkan pada kelompok 2 sebagian besar perempuan, yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3%, dan sebagian laki-laki sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7%. Batasan karakteristik usia responden diketahui hampir seluruhnya berada di usia 66-70 tahun pada kedua kelompok. Batasan karakteristik grade hipertensi sebagian besar pada grade hipertensi 1 dan sebagian kecil berada pada grade hipertensi 2 pada kedua kelompok. Hasil penelitian analisis univariat.
Nilai tekanan darah pre dan post intervensi pada kelompok 1 menunjukkan nilai median dan min antara pre dan post intervensi pada kelompok 1. Pada tekanan presistolik, nilai median dan min adalah 150,00 dan 153,90. Pada tekanan postsistolik, nilai median dan min adalah 142,00 dan 144,80. Dan pada tekanan prediastolik, nilai median dan min adalah 95,00 dan 95,20. Dan pada tekanan postdiastolik, nilai median dan minnya adalah 87,00 dan 87,80. Sedangkan nilai tekanan darah pre dan post intervensi pada kelompok 2 menunjukkan nilai median dan min antara pre dan post intervensi. Dengan tekanan presistolik, nilai median dan min adalah 151,00 dan 153,00. Pada tekanan postsistolik, nilai median dan min adalah 138,00 dan 138,26. Dan pada tekanan prediastolik, nilai median dan min adalah 96,00 dan 96,46. Dan pada tekanan postdiastolik, nilai median dan min adalah 90,00 dan 88,90. Untuk analisis bivariatnya, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikasi tekanan darah pre dan post yaitu kurang dari 0,05. Dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian analisis bivariat dengan uji Wilcoxon menunjukkan hasil bahwa pada kelompok 1 didapatkan nilai p-value 0,001 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna antara pre dan post intervensi senam lansia 2 kali per minggu dengan durasi 15 menit selama 1 bulan. Pada kelompok 2 didapatkan nilai p-value 0,001 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna antara pre dan post intervensi senam lansia 1 kali per minggu dengan durasi 30 menit selama 1 bulan. Hasil penelitian analisis bivariat dengan uji Mann-Whitney yaitu nilai pretest tekanan sistolik pada kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai P 0,761 lebih besar dari 0,05. Nilai pretest tekanan diastolik pada kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai P 0,417. Hal ini berarti pada pretest di kedua kelompok tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Selanjutnya, pada nilai post-test tekanan sistolik pada kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu dengan nilai P 0,009. Nilai post-test tekanan diastolik pada kelompok 1 dan pada kelompok 2 dengan nilai P 0,279. Hal ini berarti pada post-test tekanan darah sistolik pada kedua kelompok terdapat perbedaan yang bermakna. Sedangkan pada tekanan darah diastolik tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Pembahasan jenis kelamin menurut Yuliarti 2007 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian hipertensi pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen tersebut akan menurun kadarnya ketika perempuan memasuki usia tua atau menopause, sehingga perempuan menjadi lebih rentan terkena hipertensi. Usia, tekanan darah pada usia lanjut akan cenderung tinggi, sehingga lansia lebih besar beresiko terkena tekanan darah tinggi. Bertambahnya umur mengakibatkan tekanan darah meningkat karena dinding arteri pada usia lanjut akan mengalami penebalan yang mengakibatkan penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku, menurut Anggraini 2009. Selanjutnya, grade hipertensi menurut Smeltzer dan Baer pada tahun 2010. Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut.
Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung, mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan perifer. Tekanan darah. Setelah mengukur nilai tekanan darah pre dan post intervensi pada kelompok 1 dan kelompok 2 menunjukkan terdapat pengaruh terhadap perubahan tekanan darah pada pre-test dan post-test sehingga terdapat pengaruh senam lansia terhadap perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Pembahasan analisis bivariat. Perbedaan hasil rata-rata tekanan darah pre-test dan post-test pada kelompok 1. Hasil penelitian yang diperoleh melalui uji statistik Wilcoxon pada kelompok 1 didapatkan hasil p-value tekanan sistolik 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05 dan tekanan diastolik sama dengan 0,001 kurang dari alfa, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan darah pre-test dan post-test. Perbedaan hasil rata-rata tekanan darah pre-test dan post-test pada kelompok 2. Hasil penelitian yang diperoleh melalui uji statistik Wilcoxon pada kelompok 2 didapatkan nilai p-value tekanan sistolik 0,001 dan p-value tekanan diastolik 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05, yang berarti ada perbedaan antara nilai tekanan darah pre-test dengan post-test. Pembahasan analisis bivariat. Perbedaan hasil selisih tekanan darah antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Hasil penelitian yang diperoleh melalui uji statistik Mann-Whitney dapat membandingkan nilai tekanan darah pada kelompok 1 dengan kelompok 2, sehingga diperoleh perbedaan nilai tekanan darah pada kedua kelompok. Berdasarkan uji Mann-Whitney pada tabel 4.6, nilai pre-test tekanan sistolik didapatkan nilai min pada kelompok 1 yaitu 153,90, sedangkan pada kelompok 2 yaitu 153,00 dengan nilai P 0,761 lebih besar dari 0,05. Nilai pre-test tekanan diastolik didapatkan nilai min pada kelompok 1 yaitu 95,20, sedangkan pada kelompok 2 yaitu 96,46 dengan nilai P 0,417. Hal ini berarti pada pretest di kedua kelompok tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Pada uji Mann-Whitney, tabel 4.6, nilai post tekanan sistolik didapatkan nilai min pada kelompok 1 yaitu 144,80, sedangkan pada kelompok 2 yaitu 138,26 dengan nilai P 0,09. Nilai post-test tekanan diastolik didapatkan nilai min pada kelompok 1 yaitu 87,80, sedangkan pada kelompok 2 yaitu 88,90 dengan nilai P 0,279. Hal ini berarti pada post-test tekanan darah sistolik pada kedua kelompok terdapat perbedaan yang bermakna, sedangkan post-test tekanan darah diastolik tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Pembahasan analisis bivariat. Menurut asumsi peneliti yang didapatkan dari data bahwa hipertensi pada lansia akibat menurunnya fungsional dan struktural tubuh seperti pada pembuluh perifer yang seringkali berakibat pada penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer hingga berujung pada peningkatan tekanan darah. Dan menurut asumsi peneliti tentang senam lansia yang diberikan kepada lansia hipertensi di Puskesmas Rapak Mahang Tenggarong berpengaruh dalam menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.